ta'ala al-khair ibtigha'a wajhi wa mardati wa qurbi wa sawabi wa izalati juli an nafsina wa insa'il juhali wa ahyatin wa ahya syariatil mahabbata fillah wa ukhafil wa zira fillah wa ala man sayyidul muslimin wa ala man salihin bi rahmatika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan Jalsa Isnin ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah mencari ridha Allah dengan cara mendekatkan diri kita kepada orang-orang soleh, mendekatkan zuriyah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan nasihatnya para salafus soleh. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang diridhai di dunia sampai akhir zaman insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini kita dijajakan di media sosial orang-orang yang banyak memamerkan hartanya, sehingga posisi di saat kita ini di PHK, di saat posisi kita tidak punya duit, di media sosial banyak orang yang memamerkan hartanya lewat kendaraan dan lain sebagainya, seolah-olah kita ini jadi gigit jari, ya, loro hati bahasanya ini. Nah, di situ banyak orang yang tidak mau kehidupannya menengah ke bawah. Banyak orang tidak mau hidupnya menjadi fakir. Banyak yang tidak mau hidupnya menjadi orang yang melarat. Padahal fakir melarat niku salah satu akhlak Rasulullah yang sedikit ditiru. Mungkin akhlak Rasulullah yang lainnya siwakan ditiru, pakai jubah ditiru, pakai imamah ditiru, poligami mungkin sebagian juga ditiru. Tetapi saat Rasulullah fakir, nah ini sedikit yang mau meniru, ngelire embo ya. Ditonggo wong melarat iki ndang cepet-cepet pindah ya. Nanti terganggu ya. Alasannya sidik-sidik ketok pintu jalur sumbangan lan liyane. Padahal di situ satu kesunahan yang agung yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita akan bersama-sama mengkaji kitab Mukasyafatul Qulub dari Imam Ghazali fi Fadlil Fuqara, tentang keutamaan jadi orang fakir ya. Karena kita tidak tahu apakah kita masuk golongan orang kaya, apakah masuk golongan orang fakir. Kalau seandainya kita ini masuk golongan orang fakir, kita tahu keutamaan orang fakir niku dadi ini adem ayem ya. Tidak apa-apa tumpakane sepeda ontel. Tapi kita tahu keutamaan fakir, insya Allah pede-pede aja ya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu hadhil ummah fuqara'uha. Sebaik-baik umatku, hadil umat berarti umatnya Nabi Muhammad, yaitu fuqara'uha, fakirnya. Kenapa kok sebaik-baik umat kok fakirnya? Karena sayyidul fuqara Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umatnya Rasulullah yang fakir justru khairu hadil ummah, bukan yang kaya. Padahal di zamannya Rasulullah itu Rasulullah senang sama sahabat yang kaya-kaya. Karena apa? Membantu perjuangan Islam di situ. Tetapi saat di akhirat di surga beda wacana. Maksudnya apa? Rasulullah kalau memiliki sahabat yang kaya itu didoakan yang banyak. Karena nanti di akhirat mereka jauh berbeda dengan kehidupan sahabat yang miskin. Karena di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dakhaltul jannah fasami'tu harakatan amami. Aku masuk surga dan aku mendengar gerakan di depanku, seolah-olah ada bayangan bergerak di depanku. Fanadhartu faidan Bilal. Ternyata aku melihat depanku itu ternyata Bilal bin Rabah. Wa nadhartu fi alaha. Kemudian aku melihat di atasnya Bilal. Faidan fuqara'u ummati. Ternyata
umatku yang fakir kedudukannya a'laha, di atas tempatnya Bilal bin Rabah, wa auladuhum, dan anak-anak fuqara ummati. Wa nadartu fi asfaliha, kemudian aku melihat fi asfaliha, melihat kedudukan di bawahnya sahabat Bilal. Faidan fihi minal agniya wan nisa'i qalil, ternyata aku melihat di dalam surga di bawahnya itu kelompok orang-orang kaya dan wanita-wanita yang hanya segelintir, tidak banyak ya. Fakultu, kemudian Rasulullah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ma sya'nuhum, ya Rabb, apa yang menjadikan orang-orang itu tempatnya berbeda-beda. Qala amman nisa fa adarra bihinal ahmarani adzahab wal harir, adapun wanita-wanita yang di surga kau sedikit disebabkan karena mereka tergoda kena tipu kekayaan dunia. Wa amal agniya fastaghalu bitul hisab, sedangkan orang-orang kaya masuk surganya lama itu karena tul hisab, banyaknya hisab besok di yaumil kiamah. Maka seketika itu Rasulullah SAW mengelilingi, mencari sahabat Rasulullah satu persatu, sehingga beliau mengatakan falam ara Abdurrahman bin Auf, aku tidak menjumpai sing jenenge Abdurrahman bin Auf. Setiap sahabat Rasulullah goleki, ketemu semua, illa kecuali Abdurrahman bin Auf, digoleki tidak ketemu. Padahal panjenengan tahu Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang kaya raya. Ya, saking kaya raya ini masya Allah, orang jenenge setengah-setengah ngasih orang ya. Nah di total zaman sekarang itu setiap ngasih orang 500 juta ya. Kira-kira ada ndak orang ngasih satu orang 500 juta di tonggong ini mesti kebak orang nih nunggu keluarnya kapan nih Abdurrahman bin Auf ya. Nah awake dhewe ngono sido jadi artis saestu nih ya. Lah setiap berhenti mesti banyak yang mendekati karena apa, pengen dapat uangnya itu 500 juta. Niku ternyata digoleki di surga falam ara Abdurrahman bin Auf. Ternyata Rasul tidak mendapati Abdurrahman bin Auf. Summa ja'ani ba'da dzalik wa huwa yabki. Loh tiba-tiba Sayyidina Abdurrahman bin Auf mendatangi Rasulullah kok dalam keadaan yabki, keadaan nangis. Ada apa ini? Padahal Sayyidina Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat golongan yang masuk surga, dijamin masuk surga. Itu masuk surganya digoleki Rasulullah tidak ketemu-ketemu. Bahasanya apa? Terlambat masuknya. Beliau menangis. Terus ditanya, ya Abdurrahman, ma khalafaka anni, apa sing nyebabke sampean kok terlambat ketemu aku yo napa? Sebab apa Abdurrahman? Kata Sayyidina Abdurrahman, wallahi ma wasaltu ilaika hatta laqaitu musayyibat. Ya. Aku tidak ada sampai ketemu panjenengan gara-gara aku ketemu musayyibat. Musayyibat niku napa? Ternyata yaitu banyaknya harta, kuntu uhasabu bimali. Aku dihisab duluan Gusti Kanjeng Nabi, dihisab. Jadi ini aku datangnya ke panjenengan deketin jenengan dangu lama goro-goro hisab kula akeh. Padahal Sayyidina Abdurrahman dermawani luar biasa kados ngoten. Sing ning TV sing kejadian wong Purwodadi mawon niku nggih ngaspal jalan berapa kilo terkenal sultan ya, dermawan. Seumpama zaman kita ini ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ndak ana sing jenenge jeglongan ndak ada. Nah, terpikirkan beliau. Tapi masuk surganya kok di situ ma khalafaka anni, terlambat itu. Gara-gara apa? Uhasabu bimali, hisabe akeh. Makanya di situ mengingatkan kita jangan sekali-kali kita pengen jadi orang kaya kalau tidak mau dihisab. Ya, maka Rasulullah pernah ngajak Imran bin Muhsin, ya Imran ikut aku ke rumah putriku. Ya, dikatakan dalam hadis, ya Imran ikut aku ke rumah putriku. Siapa ya Rasulullah? Fatimah. Sambil biabi wa ummi, ya, demi nama ayahku dan ibuku siap saya ikut panjenengan ya Rasulullah. Berangkatlah Sayyidina Imran sama Rasulullah ke rumah putri Rasulullah Aisyah Fatimah. Saat mengetok pintu
Sayyidah Fatimah mengatakan, silakan bah masuk. Kata Rasulullah, aku ini bawa teman. Sinten nggih? Imron. Ngapunten ya Rasulullah, saya ini tidak pakai kerudung. Nak saumpamane kula golek kerudung nggih mboten nonton kerudung kula basah nembe kula cuci. Anane baju sing saya pakai. Seumpama baju ini saya angkat ke atas, kakiku kelihatan. Seumpama kakiku tutupi, kepalaku kelihatan. Bagaimana ini, Bah? Kata Rasulullah, langsung ngambil rida dipakaikan ke putrinya Rasulullah SAW. Setelah itu masuklah Sayyidina Imran bersama Rasulullah. Terus Rasulullah tanya, ya Fatimah, apa kabar? Gimana keadaanmu? Di situ tanya, sehat. Ternyata apa? Kata Sayyidina Sayyidah Fatimah, ya abi asbahtu wallahi waja'ah. Aku demi Allah, aku dalam keadaan banget lapar. Wazadani waja'an alamabi. Sampai laparku tambah parah. Banget lapar. Dikatakan dalam hadis, beliau itu ngendika bicara sama Rasul itu sampai gemeter, ndrodok bahasanya. Ora karena kedinginan loh, karena kelaparan. Niku ndrodok. Anilastu aqdar ala ta'ami akiluhu. Aku ndak mampu untuk makan karena saking lemesin niku. Saking lapar niku. Faqat adarrabi alju. Sampai lapar ini membahayakan diriku. Nah ini bayangke sampai segitu lapar ya kayak niku keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa? Fabaka Rasulullah terus nangis niku. Nangis terus mengatakan, ya binti la tajza'i ya ibnatah, jangan bersedih hati. Jangan bersedih hati. Sambil Rasulullah meneteskan air matanya. Jangan bersedih hati. Fa wallah madzaqat ta'aman mundu salas. Demi Allah, aku tidak merasakan makanan sejak 3 hari. 3 hari yang lalu. Aku 3 hari 3 malam tidak makan. Wa inni la akramu 'ala Allah minka. Dan kau tahu bahwasanya aku ini lebih mulia daripada dirimu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi keadaanku lebih parah daripada sampean. Maka tenang, jangan bersedih hati. Walau sa'altu rabbi la'at amani. Seandainya aku ngangkat tangan minta sama Allah, Allah akan ngasih aku. Maka dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, innallaha yaqra'u 'alaikas salam. Wahai Nabiullah, bahwasanya engkau ini dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu atuhibbu an aj'ala hadhil jibal dhahaban wa takunu ma'aka aina ma kunta. Apakah kamu ingin suka yen Gusti Allah iki dadekno gunung Uhud dadi emas sehingga dimanapun berada kamu tercukupi? Jawab Rasulullah apa? Fa'atraka Rasulullah terdiam sejenak. Terus mengatakan, ya Jibril, inna dunya darul man la darolah. Jibril, sak temenin dunya niku rumahnya orang yang tidak punya rumah. Wa maluman la man lalalah. Dan hartanya orang yang tidak punya harta. Walaha yajma'u man la aqolalah. Dikatakan bahwasanya dunya niku sing ngumpulke dunya man la aqolalah. Dikatakan wong sing ora duweni akal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wong sing ngumpulke donya niku tandane wong sing gak duwe akal. Faqala lahu Jibril, ya Muhammad sabatakallahu bil qouli sabit. Semoga engkau menguatkan iman engkau sampai akhir hayat. Di situ Rasulullah SAW lebih memilih jadi orang yang miskin daripada menjadi orang yang kaya. Padahal ditawari gunung Uhud dadi emas. Awake dhewe diteri sak kopres. Ya Allah subhanallahnya. Ora diteri ngarep-ngarep mbok menawa nggih mobil sing momot uang mau ke ATM niku mudah-mudahan bocor ken jatuh ya. Subhanallah. Kita ingat ceritanya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu sosok yang benar-benar meniru akhlaknya Rasulullah luar biasa.
Ya, maka putra-putra beliau Sayyidah Fatimah nular ilmu akhlaknya, akhlak Rasulullah SAW. Suatu hari Sayyidah Fatimah ini pengen ibarat kata makan, tapi tidak punya apa-apa. Jadi walhasil beliau itu menjual satu selimut satu-satunya yang miliki. Selimut satu-satunya. Padahal di daerah Mekah niku, nak wis kadung dingin yo dinginnya luar biasa. Nak kadung panas panasnya luar biasa. Lu punya satu selimut buat anaknya dijual. Setelah dijual harga dikuruskan rupiah itu 20.000. Setelah dapat uang 20.000, Sayyidah Fatimah ke pasar, ketemu suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa arda. Setelah itu Sayyidina Ali menawari, wes saya yang beli aja. Uang 20.000 dibawa ke pasar untuk beli makanan, tetapi belum sampai ke pasar ada orang bilang, ya Ali, semoga engkau golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya Ali, maukah engkau membantuku? Kata Ali, indakah hajah? Apa yang kau inginkan? Ya Ali, hari ini terakhir aku harus bayar kontrakan. Sedangkan aku tidak punya uang sepeser pun untuk bayar kontrakan. Kalau tidak bayar, aku akan diusir dari rumah itu. Kata Ali, berapa itu bayar kontrakan? Ya Ali, 20.000 saja. Ternyata pas uang yang dimiliki Sayyidina Ali dari penjualan selimutnya. Maka uang 20.000 ini tanpa mikir-mikir panjang dikasihkanlah. Ini buat kamu. Kalau yang lebih butuh untuk bayar kontrakan. Terus Sayyidina Ali pulang tanpa membawa makanan. Ketemu istrinya, gimana sudah beli makanan? Cerita uangnya dikasihkan oleh orang yang lebih membutuhkan. Coba sosok Sayyidah Fatimah, alhamdulillah, masih Allah memberikan kita jiwa untuk menolong orang. Coba nak awake dhewe ya, duit 20.000 satu-satune arep tuku sego ana wong njaluk-njaluk, ngapurane kula ya wong miskin. Aku miskin padahal ya ono duit 20.000 nih kan. Nah, terus niki Sayyidina Ali balik, alhamdulillah. Terus Sayyidina Ali sanjang kali pun aku tak ngene moro sepuh ya. Rumah Rasulullah, silakan. Ke rumah Rasulullah, belum sampai di jalan ada orang bawa onta. Arep jual onta nih. Lah, wong iku jual kali Ali, ya Ali, Masya Allah, untung aku ketemu sampean. Lah kenapa? Iki aku arep atul ontali. Mesti jenani cocok ya. Bagus ini ontan. Buat ente, bagus pokoknya, mumtazin. Kata Ali, aku iki hari ini tidak punya uang. Seandainya aku punya uang tak beli itu. Wih, Yelis, utang aja tidak bawa. Kau bawa itu aku saya udah seneng. Nggak apa-apa, uangnya belakangan. Daripada anak dibeli orang, wes saya ini tidak ikhlas. Takut tidak dibayar. Tapi kalau ente, anak yakin gitu. Lah, berapa itu? Wes sama ente tidak mahal-mahal aja. Wes 20 juta aja. 20 juta, sedangkan Sayyidina Ali tidak punya uang apa-apa. Kata Ali, ya wes, uangnya belakang ya. Wes tidak apa-apa. Aku lebih yakin engkau beli daripada orang lain. Pasti jenengan bayar. Nah, onta dibawa 20 juta. Lah, belum sampai rumah, kira-kira ini nak seumpama sampai rumah kita yang beli, mesti kita ditendang istri kita ya. Duit 20.000 dino wong, barang iki tuku motor utang sisan. Ya iki karena sosok istri Rasulullah, istri Sayyidina Ali putri Rasulullah luar biasa akhlaknya. Belum sampai rumah tiba-tiba ada orang tahu, ya Ali, Masya Allah, ente kok bawa onta ini, onta siapa? Kata Sayyidina Ali, ontaku. Apakah kau jual ontamu ini? Ya, kalau ada yang beli tak jual. Berapa li? Tak beli nih li. Nah, Sayyidina Ali 20 juta dinaikkan 40 juta. Wih, 40 juta murah itu Ali. Langsung tak bayar cash ya. Kalau ada silakan. Langsung dibayar cash 40 juta. Terus yang 20 juta dikasihkan pemilik pertama, 20 juta bawa pulang. Sampai rumah dikasihkan istrinya. Coba kalau kita pas posisi tidak punya duit, dapat 20 juta, yakin mikirin tuh ngendi-ngendi, gawe luwes lah, mall lah, beli ini, sampai tidak tersisa. Ternyata
Sayyidah Fatimah tidak seperti itu yang kita bayangkan dan tidak seperti kita. Beliau dapat 20 juta, ngambil 20 ribunya saja. 20 ribu diambil, selebihnya suruh membagikan fakir miskin. 20 ribu persis kayak uang jualan selimut. Yang lebihnya dikasihkan fuqara wa masakin. Nah ini seperti orang-orang inilah yang kita cari. Dan mungkin kalau bisa kitalah yang dicari. Menjadi orang-orang yang seperti ini, punya akhlak seperti itu. Kalaupun enggak ya minimal senang wong fakir ya. Sebab tadi wong fakir abot ya. Arep tuku bakso pas ora di dhuwit ya gigit jari ya. Apa meneh pengen duwe HP ya. Saiki HP ini kudu apik-apik niku. Terus di dalam hadis itu dikatakan setelah Rasulullah mengatakan itu, okay, terus Rasulullah mengatakan kepada putrinya sambil menepuk pundak Sayyidah Fatimah, absyiri, berbahagialah engkau ya Fatimah, berbahagialah engkau ya Fatimah, fa wallahi innaka la sayyidatan nisa'il ahlil jannah, engkau ini sungguh wis ada wallahi inna sama lam tauhid di situ. Ada sumpah wallahi wawu qasam, terus ada huruf innanya sakilah, terus ditambah lam taukid, 3 kekuatan. Seumpama ndak ada wallahi, ndak ada inna, ndak ada la, nak Nabi Muhammad ngendika ya mesti bener, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tetapi Rasulullah ada kata wallahi inna la sayyidatun, sampai segitu kekuatan. Berarti itu banget nggo nguatno hati Sayyidah Fatimah, engkau ini pemimpin wanita di surga. Ternyata apa? Sayyidah Fatimah tidak langsung keblinger. Beliau langsung mengatakan, fa aina Asia imra'atu fir'aun abi wa Maryam binti Imran. Lah kalau aku ini pemimpin wanita di surga, lah terus Asia bagaimana? Maryam bagaimana? Ketawaduan beliau. Wis dapat kedudukan tinggi, tetap nanyakan beliau-beliau ini, Sayyidah Asia, Sayyidah Maryam. Rasul mengatakan Asia sayyidatun nisa'i alamiha, bahwasanya Asia itu pemimpin wanita di zamannya. Sayyidah Maryam pemimpin wanita di surga di zamannya. Dan engkau wa anta sayyidatun nisa alamika, engkau pemimpin wanita surga di zaman engkau. Padahal umat yang terbesar umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Sayyidah Fatimah menjadi pemimpin wanita nisa di surga tadi. Tapi berarti apa? Rasulullah tidak ridho punya keluarga, punya anak, punya keturunan sampai lu gila dunia. Karena Sayyidina Rasulullah niku berwasiat kepada Sayyidah Aisyah, umumnya untuk keluarganya dan umumnya untuk umat-umat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan apa? In aradti al-luhuqabi, kalau engkau menginginkan ketemu aku besok di yaumil qiyamah, maka fa'alaiki bi aisyil fuqara, maka alaik, nak bahasane dalam ilmu lughat kok didahulukan alaika sama maf'ulnya, itu menunjukkan bahwasan di situ ay ilzam. Maka wajib engkau ini harus jadi kehidupan orang-orang fakir, bi aisyil fuqara. Wa iyaki wa mujalasatal agniya, dan hati-hati duduk dengan orang kaya. Hati-hati duduk dengan orang kaya. Sampai segitunya. Ada apa di balik harta? Ada apa di balik orang kaya? Kok sampai Rasulullah kok berwasiat wa iyaki bimujalasatal agniya, hati-hati engkau kalau duduk dengan orang kaya. Sampai segitu. Wala tanzai diraaki hatta tarqaihi, dan jangan sampai engkau melepas penutup aurat engkau. Pesannya Rasulullah kepada keluarga-keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah salah satu keutamaan orang-orang fakir di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada syarat untuk masuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah lewat golongan orang-orang fakir. Apa syaratnya?
di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina safwati fi khalqi." Rasulullah mengatakan, di mana kekasih-kekasihku dari makhlukku? Sehingga malaikat bertanya, "Ya Rabb, wa man hum?" Siapa mereka? Siapa kekasih engkau dari makhluk engkau ya Rabb? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fuqaraul muslimin." Wong fakire wong muslim iku lho kekasihku. Tapi ndak semua wong fakir jadi kekasih Gusti Allah. Lah orang fakir yang bagaimana? Satu, dia syaratnya dikatakan kekasih Allah, fakirnya al-qani'una li atoi, qanaah atas pemberianku, ar-raduna bi qadri, dan ridho akan takdirku. Maka orang-orang fakir bila memenuhi syarat yaitu qanaah lan ridho, maka udkhuluhumul jannah, maka mereka akan masuk surgaku, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita beruntung seumpama kita duwe tangga wong melarat niku sebenarnya ngenake kita, mengenakan kita untuk masuk surga. Lah kok bisa? Ternyata dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat orang fakir ini kalau mau masuk surga itu disuruh berhenti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Kenapa kok disuruh berhenti? Ternyata Allah menyuruh berhenti, dikatakan sebentar, kamu akan masuk surga. Coba lihat orang-orang di sana. Lihat wajah-wajah mereka. Kira-kira ada di antara mereka yang pernah menolongmu? Kira-kira wajah-wajah mereka pernah membantumu, memberi sedekah kepadamu, pernah memberi makan kepadamu, pernah memberi minuman kepadamu, pernah memberikan baju kepadamu? Kalau ada, gandeng tangannya, ajak masuk surga bersamamu. Sampai segitunya. Maka ibarat kata kita tetap walaupun tidak mampu menjadi orang miskin, setidaknya kita tetap mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebaliknya, kalau kita benci dengan orang-orang fakir, nah ini sudah nampak nih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza abghadun nasu fuqara'ahum." Dikala di saat manusia ini sudah benci sama fakirnya, orang-orang miskinnya itu sudah benci. Ya, kenyataan sudah banyak orang fakir itu dibenci. Kalaupun tidak dibenci, dikasih sumbangan tapi kudu difoto dhisik. Ya, ini kan gregetno. Wis banget wis fakir kok jadi foto ya. Sing dikarepke opo ya. Nak nyumbang ya nyumbang, nek ora ya wis nih. Wa adharu imaratad dunya, dan banyak orang yang memamerkan, menampakkan bangunan dunianya. Orang sudah mulai mobil mewah-mewah semua, tapi nopo kredit, utang dhisik, atau rumah mewah kayak istana, tapi ya utang meneh, ya, dan lain sebagainya. Intinya, niku ternyata watakalabu ala jam'id darahim, dan orang-orang semuanya bergegas untuk berusaha menjadi orang kaya raya. Itu kalau zaman itu sudah kayak gitu, maka Rasulullah mengatakan romahumullahu bi arba'i khisalin, maka Allah akan memberikan 4 cobaan, memberikan 4 bala kepada lingkungan setempat yang mana tadi benci sama orang fakir dan menampakkan harta kekayaannya. Yang pertama al-qahtu minaz zaman, yaitu dikasih kemarau yang sangat panjang ya. Tinggal kita hati-hati kira-kira iki kok kemarune suwe napa ndak. Kalau suwe wis berarti guys tondo-tondo. Wal jawru minas sultan, dan diberi pemimpin yang zalim. Ibarat kata apa? Akeh pencitraane. Ngomongi iya ternyata ndak ya. Ngomongi tak bangun ternyata ndak. Intinya apa? Wis kata-katanya indah. Sampai-sampai pernah ada satu orang itu bareng sama saya, Pak Ustadz, lihat itu ada baliho, selalu bersama rakyat Pak Ustadz. Ning wajah ini gregetno, ora bakal itu bareng karo rakyat. Nah ana karep tok bareng rakyat. Ya, saya ingat itu di daerah
satu kota itu ada waktu dia mau nyalek itu hadir majelis taklim bareng wis dadi belas orang etok belas ya. Njaluk sumbangannya orang metu belas antine orang njaluk ya niku wal jauru minas sultan. Terus yang ketiga wal khianah min ulatil ahkam, khianat pemimpinnya khianat, sudah punya janji sama rakyat ternyata tidak ditepati bahkan malah menyakiti. Wasyaukatu minal a'da, dan musuh-musuh Islam sudah mulai menyakiti, sudah menganiaya orang muslim. Lewat apa? Menganiaya mereka dengan pemahaman, dengan lewat media sosial. Itu juga termasuk cara musuh untuk menghancurkan umat muslim. Itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara umat muslimnya sendiri tidak suka sama orang fakir, meremehkan orang fakir, dan mulai bermewah-mewahan, memamerkan hartanya. Maka jangan salahkan pemimpin yang dolim, jangan salahkan pemimpin yang berkhianat, jangan salahkan musuh-musuh Allah yang memusuhi kita, karena kita sendiri yang tidak suka sama orang fakir. Intinya apa? Wong fakir ku nggawa kualat, apa meneh ulama. Wong fakir niku iso ndadekno nekake kualat yen awake dhewe niki ora duwe rasa seneng karo wong fakir. Niku entuk kena kualate, apalagi para ulama-ulama yang fakir. Nah, ulama-ulama yang fakir inilah harus kita hati-hati. Kalah dunya menang donga. Ora apa-apa dunya kalah, dungane jangan salah, jangan kalah. Makanya saya ingat guru-guru saya itu tidak usah ngejar dunya, tapi ngejar dongamu sing mandi. Nak dunya mbok kejar jatamu 5, mbok gawe mumet ya entuke 5. Tapi nak donga mbok kejar jatamu 5, insyaallah ora 5, iso tambah. Karena donga mandiku terkait muttaqin. Semakin engkau bertakwa, maka dongamu itu semakin mandi. Maka ora masalah kalah dunya, sing penting menang donga. Maka dalam sabda Rasulullah SAW dikatakan yadkhulu fuqara'u ummatil jannah, bahwasanya orang fakirnya dari umatku, umat Rasulullah SAW masuk surga itu mendahului agnia, mendahului orang-orang kaya selisih bi khamsimi amin, selisih 500 tahun di akhirat. Padahal sehari ini kan 1000 tahun. Niku jarak antara masuk surga nih wong miskin nih wong kaya 500 tahun duluan orang miskin. Nah, di situ maka ada salah satu hadis Rasulullah SAW, ada 3 orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, rajulun yuridu ayyughsila thawbahu falam yakun lahu khalaqun yalbasu. Dia ingin mencuci bajunya tapi dia tidak punya baju ganti. Ya. Arep nyuci baju gak punya baju ganti. Kalau kita baju cuci sak deret sak tampar penuh, masih di lemari masih banyak ya. Nah, itu kan ibaratnya tidak sebanding. Niku orang yang masuk surga tanpa dihisab, di mana dia itu mau nyuci baju tapi tidak punya baju ganti. Itu tadi kayak Sayyidah Fatimah tadi. Terus yang kedua, rajulun la yumsib ala mustaqitin qadrin. Nah, dia ibarat kata butuh api tapi tidak punya. Cuma api tok satu lilin. Satu tok. Makanya ada orang Yahudi, orang Nasoro, orang Nasoro niki punya tetangga Muslim itu malam-malam minta lampu. Ibarat kata dulu, kalau sekarang beda. Dulu minta lampu, sekali mati minta lagi. Jadi ini wong Nasoro ini heran, ibu ini kok sebentar-bentar minta api, ada apa? Pas minta api yang ketiga diikuti dari belakang, ada apa ini? Oh, ternyata dirungokke wong Nasoro ngrungokke, oh ibu ini minta api pura-pura supaya anaknya bisa menahan lapar. 3 kali minta api supaya anaknya bisa nahan lapar. Ya Allah, kasihan. Dia punya tetangga kelaparan, langsung orang Nasrani itu pulang ngambil
makanan sembako langsung dikasihkan oleh orang muslimah itu tanpa melihat siapa-siapa. Wes, karena aku menolong dia tetanggaku. Ditolonglah. Setelah menolong, subhanallah, Allah ternyata melihat usaha orang kafir tadi. Allah menurunkan hidayah, terus dia dapat hidayah, masuk Islam, bersyahadat di depannya Syekh Abdullah bin Mubarak, terus syahadat. Setelah syahadat langsung seketika itu meninggal. Subhanallah. Dapat hidayah gara-gara apa? Tadi ngasih bantuan kepada orang muslim tadi. Langsung dapat hidayah, meninggal langsung ya. Terus Sayyidina Abdullah bin Mubarak niku ngafani tetanggane ngamuk-ngamuk. Abdullah bin Mubarak sampai ini orang ngerti iki wong kafir iki. Wong Nasara, orangnya bagus di Allah kok sampean kok malah mati kok sampean kafani kayak wong Islam. Langsung napa jenenge Syekh Abdul Mubarak mengatakan, ketahuilah dia itu sudah bersyahadat di depanku. Setelah syahadat langsung meninggal. Terus wong muslim ini heran, dia punya amalan apa kok bisa seperti itu? Terus Syekh Abdul Mubarak mengatakan, karena dia peduli dengan saudaranya, dengan peduli dengan tetangganya, walaupun beda agama, dia peduli sehingga Allah ngasih hidayah orang itu, terus dia masuk Islam dan dikasih hadiah yang istimewa, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Padahal selama hidupnya Nasoro, tidak ada kebaikan bagi Allah SWT, tetapi di akhir hayat Allah menghadiahkan dengan keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang husnul khotimah. Terus yang terakhir, 3 orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu rajulun da'a bisyarabihi fala yuqalu lahu ayyuhaturid, yaitu seseorang yang mengundang orang lain untuk ngajak makan atau ngajak minum, tetapi dia tidak mengatakan monggo nak sampean kerso makan, silakan kalau engkau mau minum. Itu ternyata menjadikan kita sulit untuk masuk surga. Piye kalau kita punya makanan, punya minuman, ndak usah sopo sing karep sing kerso minuman iki monggo. Siapa yang mau makanan ini silakan ambil, ndak usah. Wis tutip. Ini apa? Siapa ini ada makanan, monggo. Ada makanan, monggo. Ada makanan ini. Insya Allah kalau dia itu mau ya ngambil, kalau ndak mau ya ndak diambil, ndak usah. Monggo sing kerso ngambil. Nah, itu sebenarnya kalau kita menghilangkan bahasa itu, kita akan masuk surga tanpa hisab. Karena di situ yang menyebabkan dia masuk surga tanpa hisab, la yuqalu lahu ayyaturid. Dia tidak mengatakan sinten sing mau. Apakah kamu mau? Tidak mengatakan itu. Maka dikala di saat dia memberi, baik itu makanan, baik uang atau minuman, tidak usah ngomong engkau mau. Kalau mau ambil, kalau enggak. Enggak usah langsung kasih. Mau enggak mau pokoknya kita kasih. Terserah dia mau dikasihkan orang lain lagi, kalau dia enggak mau terserah. Di situ insya Allah itu bagian golongan orang-orang yang masuk surga bi ghairi hisab. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang masuk surga tanpa hisab, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mencintai orang-orang fakir, karena orang-orang fakir kekasihnya Allah di muka bumi bila mana memenuhi syarat qanaah dan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina